Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Lohindrayani MPD sebagai pembimbing pertama, Bapak Rudi Irwansyah SPD MPD sebagai pembimbing kedua, dan Bapak Kadek Raisuine sebagai penelaah. Perkenalkan, nama saya Nilo Sintayani, NIM 17170110027. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah Bali sangat identik dengan budaya patriarkinya. Pada perspektif posisi perempuan dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, perempuan hanya memegang tugas di ranah domestik, yaitu perempuan hanya menanggung tugas di rumah tangga. Bahkan dalam buku Seksologi Jawa, diskriminasi perempuan tercermin dalam idiom yang berbunyi koncuwingking, yang artinya perempuan hanya memiliki tugas, yaitu tugas dapur, sumur, dan kasur. Nah, pada sistem neoliberalisme juga mengatakan bahwa perempuan itu lemah untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik dan pikiran, sehingga tidak pantas masuk ke ranah publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Menurut Arjani 2007, menyebutkan bahwa budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Bali menyebabkan pemiskinan terhadap perempuan. Perempuan Bali akan selalu menjadi subordinat dari laki-laki. Namun, hal berbeda terjadi di Desa Songan. Desa Songan menjadi salah satu wilayah pertanian yang ada di Bali. Menurut data statistik tahun 2019, ternyata pekerjaan bertani di Desa Songan didominasi oleh perempuan. Kegiatan bertani sangat identik dengan pekerjaan yang berat dan dikerjakan oleh laki-laki. Keterlibatan perempuan yang sangat tinggi di sektor pertanian menandakan bahwa Desa Songan memberikan penguatan emansipasi terhadap perempuan agar setara dengan laki-laki di dunia kerja. Namun ada beberapa koridor yang belum dipenuhi sehingga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Desa Songan belum bisa dikatakan sempurna. Secara empiris, di Desa Songan, seorang istri menjadi tulang punggung keluarga karena banyak suami mereka yang tidak bekerja. Namun keutamaan mereka mencari nafkah masih dilabeli dengan stigma pencari nafkah tambahan, bukan sebagai pencari nafkah utama. Di sisi lain, upah yang didapatkan petani perempuan tidak setara dengan petani laki-laki. Pekerjaan petani perempuan hanya diupah dengan 100.000, sedangkan petani laki-laki diberikan upah 120.000, walaupun hasil kerja mereka sama. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2019 juga mencatat bahwa kontribusi pendapatan perempuan di Bangli hanya 38,19% terhadap perekonomian di Kabupaten Bangli. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian untuk menunjang kesejahteraan keluarga menurut perspektif feminisme, studi kasus di Desa Songan, Bangli, Bali. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, mengapa perlu adanya kajian feminisme dalam perspektif peningkatan perekonomian keluarga terhadap petani perempuan di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Yang kedua, apa yang menjadi faktor perempuan Desa Songan, Kintamani, Bangli terlibat dalam sektor pertanian. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan perempuan terhadap sektor pertanian dalam menunjang perekonomian keluarga di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan latar belakang perlu adanya kajian feminisme dalam perspektif peningkatan perekonomian keluarga terhadap petani perempuan di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Yang kedua, mendeskripsikan faktor perempuan Desa Songan, Kintamani, Bangli terlibat dalam sektor pertanian. Yang ketiga, mendeskripsikan keterlibatan perempuan terhadap sektor pertanian dalam menunjang perekonomian keluarga di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Penelitian, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Kajian feminisme adalah suatu konsep untuk mensetarakan gender dari berbagai lingkup kehidupan. Jika dikaji lebih dalam, teori feminisme memberikan andil kepada pembaca untuk memahami ketimpangan yang disebabkan karena perbedaan perlakuan manusia berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kemudian, manfaat secara praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
Yang pertama, program studi pendidikan ekonomi. Penelitian ini bermanfaat untuk program studi pendidikan ekonomi sebagai pandangan bahwa penelitian ekonomi tidak hanya tentang keuangan, tetapi mampu melihat realitas sosial masyarakat. Kepada masyarakat Desa Songan, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi tentang bagaimana menerapkan kesetaraan gender untuk harmoni sosial. Yang ketiga, kepada akademisi lain. Penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi peneliti lain untuk meneliti tema penelitian yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Hasil kajian penelitian yang relevan. Penelitian ini ditopang oleh penelitian yang relevan dengan tujuan mengkomparasi substansi penelitian agar ditemukan persamaan dan perbedaan dari aspek isi, teori, metode, dan temuan penelitian. Maka daripada itu, penelitian ini dibandingkan dengan 4 penelitian ilmiah antara lain. Yang pertama, penelitian dari Nyoma Rahmawati tahun 2015 yaitu yang berjudul Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender, Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu. Yang kedua, yaitu penelitian dari Nanang Hasan Susanto tahun 2015 yaitu dengan judul Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. Kemudian yang ketiga dari Sri Fadila tahun 2018 dengan judul Kesetaraan Gender, Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung. Dan yang keempat, penelitian dari Kori Kartika tahun 2017 yang berjudul Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani, kasus istri petani di Kecamatan Merapi Selatan. Kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori feminisme dari Dia Safira tahun 2019, teori kesetaraan gender dari Rokmansyah tahun 2016, dan teori feminisme sosial dari Rokmansyah tahun 2016. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Songan, Kecamatan Kitemani, Kabupaten Bangli, Bali. Sumber data. Sumber data dari penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, kemudian data sekunder diperoleh dari profil Desa Songan dan jurnal-jurnal penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Metode pengecekan keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama data collection, yang kedua data reduction, yang ketiga data display, dan yang terakhir verifikasi. Demikian presentasi dari proposal saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.